Menjaga badan sudah pasti karena kan kita kan pekerjaannya buat menghibur semua masyarakat Indonesia melalui Trans TV. Aku punya program di pagi-pagi, di Insert juga. Jadi menjaga badan sebagai fashion expert dan juga bekerja juga untuk televisi itu kayaknya memang harus. Walaupun memang ada on off-nya karena ya gimana ya, makanan enak banget di mana-mana. Sekarang juga banyak delivery online yang gampang banget. Terkadang juga kayaknya susah untuk bisa nahan nafsu makan karena aku memang suka banget sama makan, suka banget. Jadi kadang-kadang memang mengingatkan diri apabila ketika kilogramnya sudah di tempat yang harus mawas gitu. Tapi rekor kakek itu bisa diet sampai berapa kilo? 12 kilo aku pernah turun, 12 kilo. Ini sekarang lagi naik lagi karena memang aku lagi nggak ada program diet, lagi nggak mau berdiet dulu supaya bukan supaya sih karena aku mau ada 1 bulan di Amerika. Jadi aku tahu ketika aku di Amerika pasti aku banyak jalannya, banyak olahraganya. Dan kemarin kan dari Korea kan aku juga ada fat graft di bagian muka. Jadi aku nggak mau diet terlalu banyak supaya fatnya juga tidak turun gitu. Jadi aku lagi ngejagain itu aja. Ketika lagi diet emang konsul ke expertnya atau ngurangin makan? Udah pasti, aku ada dokternya kalau diet, kalau nggak ada dokternya kan takut untuk melakukan sendiri. Tapi sekarang ini aku lagi mau menjalani hidup sehatnya dengan jus-jus buah-buahan dan sayur. Itu aja, jadi udah lagi nggak pengen pakai obat-obatan dokter gitu. Waktu turun 12 kilo itu apa aja pantangan-pantangan dietnya? 12 kilo tuh aku turun tuh ya karena dari dokter juga, aku ke dokter Cisi, plus ditambah juga aku harus olahraga gitu. Jadi aku olahraga ke gym, paling tidak treadmill. Jadi kalau apa yang harus dijaga ya karbohidratnya nggak boleh banyak. Jadi nasi merah aku ganti sama nasi putih aku ganti sama nasi merah. Itu sih yang paling penting karena nasi itu yang membuat aku cepat banget untuk naik berat badan. Paling nggak kuat jadi pengen cheating tuh makanan apa? Aku paling suka banget sama manis. Manis suka banget. I love dessert, I love cake, I love ice cream. Jadi paling susah banget kalau aku harus menghindar dari coklat. Karena coklat for me itu adalah menghibur gitu. Ketika stres aku cari coklat. Jadi coklat tuh harus ada banget di tas aku. Nah ketika aku harus diet jadi coklat yang nggak boleh banget. Maksudnya yang membuat aku tuh susah banget untuk nggak makan coklat gitu. Nah, itu struggle-nya gimana tuh kak? Ya Sama mau nggak mau ya jangan dibawa coklat banyak-banyak gitu. Jadi ya tapi makan sedikit-sedikit gitu, setengah-setengah dari yang penting manis di bagian lidah. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting nggak 1 bar, nggak 1 pak gitu. tapi kan sekarang ada treatment seperti Masuk masuk. Mm-mm. sedot lemak gitu kayak Mm-mm. nggak mencoba itu atau gimana? Oh enggak, aku nggak mau sedot lemak. Tadinya sempat berpikir aku mau melakukan sedot lemak sama Tamitak di Korea, tapi kayaknya nggak dulu deh, belum berani untuk melakukan itu karena itu termasuk operasi yang sangat besar. Komitmennya juga harus besar sekali ketika mau melakukan itu, harus benar-benar jaga makanan. Jadi aku belum tahu, jadi nggak mau resiko untuk mau ambil sesuatu yang sangat besar di tubuh aku, kecuali hidung kan kemarin. Jadi untuk melakukan sedot lemak belum kepikiran sih. Terakhir itu kan ada update soal sedot lemak yang Nani Dirham dikabarkan meninggal. Apa? Nani Dirham dikabarkan meninggal setelah sedot lemak. Nah, itu kak Karen sendiri menanggapi seperti Aku nggak bisa menanggapi apa-apa ya karena aku nggak tahu banget story-nya seperti apa. Itu semuanya harus dicek, harus dilihat betul-betul. Nggak tahu, aku nggak tahu karena nggak bisa benar-benar dibilang 100% karena kesalahan medis juga nggak bisa karena karena apa ya? Karena segala sesuatunya itu harus ada apa ya, jejak rekamnya lah dari seorang pasien, dari dianya juga gitu. Jadi kita nggak tahu. Iya, iya koko, thank you, iya, bye. Jadi kita nggak tahu pasien atau saya gitu kan apabila ke dokter kalau melakukan diet atau melakukan operasi saja pasti harus ada jejak rekamnya. Pasti harusnya dites dulu, nggak mungkin enggak. Cek darah, cek jantung, cek semuanya harus oksigen, semua seharusnya dicek dulu. Jadi aku nggak tahu berkomentar tentang itu. Kita nggak tahu apakah punya
punya cerita di balik dari kenapa beliau meninggal. Jadi kita nggak tahu. Jadi mungkin harus ditanyakan kepada dokternya. Apabila dokternya betul-betul mengikuti dia dari awal, seharusnya tahu ceritanya.